Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Untuk selanjutnya, materi kali ini adalah berkaitan dengan demokrasi dalam Islam. Oleh karena itu, Bapak berharap kalian untuk menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan teliti. Untuk kompetensi dasar, antara lain, pertama adalah membaca Quran Surat Al-Imran 159 dan Quran Surat Asy-Syura ayat 38. 2. Menyebutkan arti Quran Surat Al-Imran 159 dan Quran Surat Asy-Syura 38. Yang ketiga, menampilkan perilaku hidup berdemokrasi seperti terkandung di dalam Quran Surat Al-Imran 159 dan Quran Surat Asy-Syura 38 dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah kemampuan-kemampuan yang harus kalian miliki dalam pembelajaran kali ini. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah di situ kalian bisa lihat satu persatu tujuan pembelajaran kita setelah kita mengikuti kegiatan video pembelajaran kali ini, apa yang harus kalian perhatikan. Di situ ada melafalkan huruf, kemudian menentukan hukum tajwidnya, lalu mengartikan dengan benar ayat tersebut, kemudian setelah mengartikan bisa menjelaskan isi kandungan dari kedua ayat tersebut, dan yang paling penting nomor 7 adalah bagaimana kalian bisa mengimplementasikan perilaku kalian setelah kalian memahami kedua ayat ini, yaitu Surat Ali Imran ayat 159 dan Asy-Syura ayat 38. Sedangkan untuk konsep, di sini kita bisa lihat dari konsep ataupun pemetaan ataupun mapping peta konsepnya di sini. Yang pertama ada di Quran Surat Asy-Syura 38, sifat orang yang beriman, kemudian pentingnya musyawarah. Sementara di Surat Ali Imran 159 di sini ditekankan tentang perintah musyawarah, yang kedua prinsip-prinsip musyawarah. Nah, ini harus kalian pahami. Sebetulnya kalau misalkan kita memahami perintah musyawarah itu harusnya bagaimana, apa yang harus kita pahami tentang prinsip-prinsip musyawarah, kemudian bagaimana ketika kita seorang beriman akan memaknai pentingnya akan arti musyawarah itu. Nah, di sini Bapak akan memberikan beberapa gambar kaitannya tentang materi kita. Nah, kira-kira kalian bisa melihat dari berbagai macam gambar tersebut, ada beberapa kelompok yang sedang berdiskusi, yang sedang kompromi, yang sedang melaksanakan dialog. Nah, dari gambar tersebut kira-kira narasi apa yang kalian argumentasikan? Atau mungkin kalian bisa memberikan argumentasi, ini masalah tentang apa berdasarkan gambar tersebut. Nah, silakan Bapak berikan waktu untuk berpikir sejenak. Kira-kira dari gambar ini apa yang sedang dibahas? Nah, gimana kira-kira sudah bisa menyebutkan apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar tersebut? Ya, benar sekali. Bapak yakin kalian semuanya bisa menyimpulkan dari gambar ini, kita bisa memberikan opini bahwa mereka adalah sedang melaksanakan musyawarah. Setelah kita tadi bisa menyimpulkan dari berbagai gambar, yaitu tentang musyawarah, ada yang harus kalian jawab di buku catatan kalian masing-masing. Silakan dijawab nanti. Apa pengertian dari musyawarah? Yang kedua, tujuan musyawarah itu apa? Dan yang ketiga adalah
manfaat musyawarah? Silakan kalian jawab catat di bukunya masing-masing, dan Bapak berharap silakan nyari berbagai macam referensinya, baik itu dari media online ataupun buku-buku yang ada. Jadi tentang musyawarah ini silakan kalian jawab masing-masing. Dalil yang menjelaskan tentang musyawarah terdapat di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Dalil tersebut bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, silakan nanti kalian latihan membaca di rumahnya masing-masing. Bacalah ayat ini yang berkaitan dengan musyawarah, tentunya dengan memperhatikan kaidah ilmu tajwidnya. Satu lagi ayat yang membahas tentang pentingnya musyawarah, yaitu di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Nah, ini silakan juga kalian latihan membaca di rumah dengan tadi ayat yang sebelumnya. Dengan syarat ya seperti apa yang Bapak sampaikan, tolong tajwidnya diperhatikan pada saat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, pada saat kalian sedang melaksanakan musyawarah, tentunya ada beberapa prinsip atau beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, musyawarah harus dilandasi dengan hati yang bersih. 2. Bermusyawarah dalam hal yang baik atau tidak mengarah kepada perbuatan dosa atau maksiat. 3. Bersikap yang baik, misalnya saling menghargai dan menghormati, berkata yang santun dan sopan, tidak memaksakan kehendak, dan lain-lain. 4. Berlapang dada, bersedia memberi maaf dan meminta maaf apabila ada kesalahan. Kemudian yang kelima, terhadap hasil yang sudah disepakati, kita laksanakan bersama, dan kita pasrah atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya prinsip-prinsip ini sangat penting untuk kita terapkan di dalam jiwa kita supaya kita bisa bermusyawarah dengan baik pada kegiatan yang akan kita lakukan saat kita menentukan dalam kesepakatan bermusyawarah. Untuk selanjutnya, sikap dan perilaku apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi musyawarah yang termaktub di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Yang pertama, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. 2. Disiplin dalam mengerjakan sholat, karena sholat hukumnya wajib, ya harus dikerjakan dengan baik, didasari dengan kesadaran yang baik. 3. Selalu bermusyawarah dalam hal-hal yang perlu dimusyawarahkan. Dan yang terakhir, menafkahkan sebagian rezeki yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk hal-hal yang diridhoinya. Nah, ini perilaku-perilaku yang harus diterapkan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh kita bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini kenapa? 1. Karena permasalahan yang sulit menjadi mudah. Kemudian, karena dipecahkan oleh orang banyak, lebih-lebih kalau yang membahas orang yang ahli di bidangnya. 2. Akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. 2. 3. Menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak.
4. Melatih diri menerima saran dan kritik dari orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah berlatih menghargai pendapat orang lain. Nah, ini beberapa yang harus kita pahami bersama terkait pentingnya akan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, anak-anakku, kita beralih kepada pembahasan kajian ilmu tajwid atau identifikasi tentang ilmu tajwidnya. Nah, di sini ada beberapa ayat yang diberi garis bawah. Nanti silahkan kalian menjawab tentang latihan-latihan yang sudah ada di dalam tabel. Di situ ada beberapa kolom yang terdiri dari lafadz, kemudian hukum bacaan atau cara membaca, dan yang terakhir adalah alasan. Nah, contohnya di situ kalian tulis misalnya kalimat yang digarisbawahi di kolom lafadz. Kemudian jawab hukum bacaannya apa, lalu cara membacanya bagaimana, alasan yang kalian kemukakan seperti apa. Silakan dipahami secara baik-baik ketika untuk menjawab latihan-latihan tentang identifikasi ilmu tajwid ini. Berikut Bapak kasih contoh satu kalimat untuk melatih identifikasi tajwid. Nomor 1, kalimat yang digarisbawahi lafadznya adalah rahmatim minna. Hukum bacaannya adalah idgham bigunnah. Cara membacanya langsung dibunyikan ke huruf mim. Alasannya, karena hukum bacaannya adalah idgham bigunnah, maka sesuai dengan lafadznya di situ ada tanwin kasrotain bertemu dengan huruf mim. Nah, itu bisa kita jawab pada kolom alasan. Nah, untuk selanjutnya, nomor 2 sampai nomor 7, silahkan kalian jawab di buku catatan atau di buku latihan masing-masing untuk mengidentifikasi hukum bacaan Al-Quran, yaitu tentang kaidah ilmu tajwidnya. Demikian anak-anakku yang Bapak cintai untuk materi keempat pada kesempatan kali ini, yaitu tentang demokrasi dalam Islam, bahwa salah satu cara untuk berdemokrasi adalah dengan jalan musyawarah. Oleh karena itu, Bapak berharap dari materi yang Bapak paparkan dari awal sampai akhir, kiranya untuk bisa dipahami. Kemudian silakan nanti pelajari kembali di rumah masing-masing, dan ayat-ayat Al-Qur'annya tolong dilatih membaca di rumah. Tentunya ketika kita mengaji di rumah harus memperhatikan kaidah-kaidah ilmu tajwidnya atau panjang pendeknya atau juga makhorijul hurufnya. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan berkah, sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal. Kita tutup dengan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.